Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jawab soalan yang seterusnya. Apakah hukum memasukkan bangkai ke dalam air yang tak sampai 2 kolah? Air tak sampai 2 kolah dimasuki bangkai. Jadi kalau air tak sampai 2 kolah bila dimasuki bangkai, bangkai ataupun najis apa jugalah, hukum dia jadi najis. Melainkan kalau bangkai tersebut yang masuk bangkai daripada binatang yang tak ada darah mengalir ketika hidup, lalat, semut. Itu pun dengan syarat bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita dan tak mengubahkan sifat air. Kalau perbuatan kita memasukkan, contoh cedok gula dalam balang tu, terus masukkan dalam jug. Kita tahu dah dalam balang, dalam senduk kita ni ada bangkai semut. Hukum najis. Air dalam jug tadi jadi najis. Tapi kalau kita tak tahu, kita masukkan, letak, tengok, oh ada semut, silap tadi tak nampak. Kita cedok balik, suci. Sebab kita tak tahu. Jadi mana kalau memasukkan bangkai dengan perbuatan kita dan itu najis, ataupun dia mengubahkan sifat air. Bukan perbuatan kita tapi berubah sifat air. Warna ke, bau ke, rasa ke, hukum dia najis. Tapi kalau bukan dengan perbuatan kita, dia masuk sendiri. Yang ni hukum dia najis, melainkan kalau bangkai tadi dimaafkan. Jadi tak najis. Itu pada masalah hukum air. Tapi kalau benda cair selain daripada air, apa hukumnya? Benda cair seperti madu, kicap, tiba-tiba madu masuk semut. Bukan dengan perbuatan kita masuk tersebut, sebab botol itu terbuka contoh dia. Yang ni dia sama seperti hukum air yang tak sampai 2 kolah. Walaupun air madu tadi lebih daripada 2 kolah. Hukum benda cair selain daripada air sama seperti hukum air yang tak sampai 2 kolah. Hukum dia. Walaupun lebih. Berbeza kalau air 2 kolah. Air 2 kolah dimasuki apa sesuatu pun, hukum dia tak najis, melainkan bila berubah salah satu daripada sifat air. Warna, bau ataupun rasa. Berbeza kalau air tak sampai 2 kolah. Hukum najis, melainkan kalau bangkai yang tak ada darah mengalir ketika hidup. Begitu juga masalah kalau benda cair selain daripada air, hukum dia seperti hukum air sedikit. Jadi bermakna hukum dia najis, melainkan kalau masuk bangkai binatang yang tak ada darah mengalir ketika hidup, macam semut masuk dalam madu, tak najis. Itu pun dengan syarat, bukan dengan perbuatan kita dan tak mengubahkan sifat air. Itu hukum cecair selain daripada air. Jadi di sini saya sebutkan ukuran kolah ya. Ukuran kolah, kalau kolah 4 segi, ukuran dia 1/4 hasta panjang, lebar dan dalam dia. Lebih kurang apa sini? 1/4 hasta. Panjang, lebar, dalam. Kalau kolah bulat, iaitu 1 hasta permukaan dia. Ambil kayu 1 hasta, letak di permukaan kolah tersebut. Dan dalam dia 2,5 hasta dalam. Kalau kolah 3 segi, ukuran dia, lebar, panjang dia, kena 1,5 hasta lebar dan panjang, dan 2 hasta dalam. Kedalaman dia 2 hasta, lebar, panjang, lebar, panjang, itu kena 1,5 hasta. Ataupun zaman sekarang bersamaan 217 liter. 217 liter air. Itu ngam-ngam 2 kolah. Kalau cedok sedikit, kurang dah daripada 2 kolah. Okay. Itu hukum memasukkan bangkai ke dalam air yang tak sampai 2 kolah. Dan seterusnya, soalan seterusnya, apakah hukum cuci kain dengan mesin basuh otomatik? Apakah hukum cuci kain dengan mesin basuh otomatik? Hukum cuci kain dengan mesin basuh otomatik adalah suci. Sebagaimana disebut dalam kitab-kitab muasarah zaman sekarang, salah satunya kitab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Fatwa Ma'an Nas, dan Syarah Yaqutun Nafis ada menyebutkan, yaitu hukum dia adalah suci. Kenapa jadi suci? Orang akan tanya kenapa hukum dia suci. Kerana proses
Cuci guna mesin basuh menggunakan air mendatang, bukan air menunggu. Waktu bila air itu mendatang? Air mendatang mana air daripada atas turun ke bawah. Waktu mana air mendatang? Waktu air mendatang itu ketika membilas. Ketika membilas, mana dia bilas sambil dia keluar. Bilas sambil dia keluar. Yang tu orang panggil air mendatang. Dia ada satu kekuatan untuk menyucikan benda najis. Dengan syarat. Syarat macam mana? Air mendatang ni suci. Cucian tersebut. Bila kita dah cuci, dia tak ada meninggalkan kesan, warna ke, bau ke, rasa najis tersebut tak ada lah. Hukum dia suci. Bahkan air yang keluar daripada bilasan tersebut pun, hukum dia suci tapi tak menyucikan benda yang lain. Itu orang panggil air mendatang. Berbeza kalau air menunggu. Macam mana air menunggu? Air satu baldi, kita ambil kain yang kena najis, kita celup dalam air satu baldi. Habis. Hukumnya satu baldi jadi najis. Satu baldi tak sampai 2 kolah jadi najis. Berbeza hukum air yang mendatang. Jadi masalah kalau kita cuci mesin basuh otomatik, yang tu mudah. Hatta kalau orang kafir sendiri pun cuci. Dia bukan tahu apa yang ada dalam apa, bukan ada campur apa-apa dah, dia masukkan dalam apa kain kita dalam mesin basuh, sudah dia bergerak sendiri. Wallahu alam. Okay.